Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita dapat kembali lagi di hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Percayalah setiap hari kita selalu mengatakan hari ini aku diberkati Tuhan. Pasti akan terjadi dan jangan pernah lupa selalu bangun pagi doa Bapak kami. Karena itulah yang diajarkan Bapak kami setiap hari. Kemudian baca firman Tuhan dan sisihkan waktu untuk kita menyembah Tuhan lewat menara doa ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga buat waktu kesempatan di tahun 2025 sampai hari ini Tuhan. Engkau masih menyertai, Engkau selalu memberkati kami dan memberi kami kesempatan. Dan biarlah kami mempergunakan hari-hari kami untuk kami dapat memberikan waktu kami, hati kami, untuk memberi makan roh kami dengan puji-pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Dan biarlah kami terus berjaga-jaga dan waspada di akhir zaman ini. Karena kami tidak tahu kapan waktumu Engkau datang ke dunia ini. Kami percaya Tuhan saat kami seperti 5 anak darah yang bijaksana mempersiapkan minyak. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas karena hari-hari kami selalu kami isi dengan firman, dengan pujian penyembahan. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan sucikan lidah bibir kami sehingga kami layak untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita aminkan bersama. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudaraku saat ini sedang mengalami masalah, firman Tuhan hari ini yang kita baca di dalam Mazmur 117 sampai 119. Mari kita datang kepada Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan, serahkan segala beban hidup kita pada Tuhan. Maka Tuhan akan menanggung segala beban hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu, bawa kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji selalu kan panas, dan tak pernah dia janji selalu kan hujan. Tapi dia janji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu.
serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya, puji Tuhan. Percayalah saat kita dekat dengan Tuhan, kita percayakan Dia, kita adalah miliknya. Kita tidak perlu takut karena Tuhan itu selalu menghargai setiap orang yang datang dengan mencucurkan air mata. Bahkan Raja Daud mengatakan air mata kita ditampung Tuhan dalam kirbat-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan, kita katakan pada Tuhan, Tuhan, aku ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Engkau yang mengerti segala isi hati kami. Kepadamu kami mempercayakan hidup kami. Terima kasih. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Alam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku.
Anugerahkanlah kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami sangat membutuhkan anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Anugerahkan kuasa-Mu mengubah hatiku tuh selalu berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Tuhan, Kau mendengar segala keluhanku, seruan hatiku tidak tersembunyi bagi-Mu, Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagi-Mu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu, haleluya, yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Katakan, sebab aku ini milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, karena kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, amin. Aku di dalam hati-Mu,
kasih setiamu yang menghidupkan aku. Semampu ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Kerjakanlah rencanamu, kehendakmu dalam hidup kami. Kerjakanlah. Haleluya, kami serahkan hidup kami. Kami tak mempertahankan hidup kami menurut kehendak kami. Biarlah kehendakmu yang terjadi, seturut kehendakmu di dalam kehidupan kami. Kami percaya padamu Tuhan, sebab kami milikmu. Kami milikmu, Engkau ada di dalam hidup kami. Kami ada di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang ajaib. Kuasa-Mu yang ajaib Kau anugerahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, ya rasih ya namauran nakara masih. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak terima segala hormat pujian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sana kami bawa segala hormat pujian bagi-Mu. Layak dipuji, layak terima segala hormat kami. Layak ditinggikan. Kami rindu semua kaum suku dan bangsa akan datang berduyun-duyun menyembah-Mu. Lebih banyak lagi ya Tuhan di akhir zaman ini. Kami melihat, kami mendengar ada banyak manusia yang bertobat. Mereka berbalik dari jalan mereka yang gelap, mereka yang dibutakan oleh ajaran-ajaran sesat. Dan mereka terbuka saat mereka mendengar, saat mereka memperhatikan dengan seksama setiap firman Tuhan, penjelasan-penjelasan firman Tuhan yang benar. Kami melihat dan mendengar terjadi pertobatan yang begitu ajaib. Tidak sampai di sini ya Tuhan, akan lebih dahsyat lagi. Banyak jiwa-jiwa dari negara-negara yang keras, mereka yang menolak akan Engkau, mereka akan menerima dengan lutut, mereka akan bertelut dengan lidah, mereka akan mengakui bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami bersyukur, kami bersyukur. Saat anak-anak Tuhan datang berkumpul dan memohon belas kasihan-Mu, maka nama-Mu yang kami tinggikan itu yang akan menarik banyak jiwa.
dari pulau-pulau, dari benua-benua, dari negara-negara yang ada di dunia ini. Akan terjadi revival yang ajaib. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, biar setiamu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Amin, haleluya. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu begitu ajaib. Kau rela datang ke dunia ini untuk menyerahkan anugerah-Mu kepada setiap orang yang percaya kepada-Mu. Dengan kami berdoa lewat menara doa ini, biarlah anugerah-Mu yang begitu ajaib, begitu mulia, begitu suci, begitu besar, juga diterima oleh orang-orang yang menentang akan Engkau, oleh orang-orang yang dibutakan oleh kuasa si iblis, yang menolak akan Engkau. Mereka yang begitu keras seperti Saulus, dengan adanya jemaat-jemaat yang berdoa, Saulus yang begitu kejam, begitu keras, Engkau mengasihinya sehingga Engkau menangkapnya, sehingga Rasul Paulus dapat menjadi rasul yang begitu radikal, militan, yang memberitakan firman Tuhan, tidak peduli dengan hidupnya, tidak peduli dengan nyawanya, karena dia tahu apa arti anugerah itu. Tuhan, kami rindu Tuhan, kami mohon belas kasihan. Biarlah setiap orang yang menentang akan Engkau, yang mengeraskan hati, mereka yang menolak akan Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami mengasihi jiwa-jiwa ini Bapa, karena kami tahu betapa berharganya anugerah-Mu Tuhan, betapa ajaibnya kasih setia-Mu.
Terima kasih Bapa di surga. Dengan adanya masalah-masalah persoalan yang ada di dunia ini, dan melalui doa-doa orang-orang benar, orang-orang yang setia, menaikkan pujian, memanjatkan doa. Mereka yang saat ini sedang mengalami masalah, kami tidak tahu di manakah mereka berada. Entahkah mereka ada di Indonesia, di luar negeri. Tetapi kami percaya saat mereka mencari jalan keluar di dalam nama Yesus, lewat sarana apapun yang mereka dengar, mereka lihat, baik itu lewat internet, sosial media, apapun itu, Kau sanggup menyentuh hati mereka, sehingga mereka menyerahkan segala bebannya, datang kepadamu, dan menerima kelegaan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengasihi dan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang mengasihi. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah pujian penyembahan kami pada siang hari ini, menjadi suatu pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus terus jaga hati kami, jaga lidah bibir kami, jaga hidup kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri di dunia ini tanpa Roh Kudus-Mu. Dengan kami setiap menara doa menandakan kami sangat perlu akan Engkau. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Terimalah pujian kami menjadi sesuatu yang menyenangkan hati. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan menuntun hidup kami sehingga kami semakin hari semakin ada di dalam jalur kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mari kita aminkan bersama. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mendengar, belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Ya. Bacaan kita pada hari ini ada di Mazmur 117, 118 hingga 119. Bentar ya Bapak Ibu, ini tulisannya kok jadi besar. Oke. Ya. Kalau kita membaca di Mazmur ini ya Bapak Ibu Saudara, di pasal 117 itu isinya tentang ajakan. Raja Daud mengajak bangsa Israel lewat puji-pujian ya. Lewat puji-pujian, pujilah Tuhan. Hai semua orang yang mengasihi Tuhan. Ya, pujilah Tuhan. Hai segala bangsa. Bentar ya Bapak Ibu, ini tulisannya kok jadi besar nih, kenapa ya? Ya, pujilah Tuhan. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Kemudian kalau kita membaca di dalam pasal 118, setelah kita diajak memuji Tuhan, di situ Raja Daud menulis lagi sebuah pujian yang sering kita nyanyikan, yaitu bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya Ia baik, untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu tidak hanya satu kali Raja Daud menuliskannya, tetapi Raja Daud mengatakannya berkali-kali. Berkali-kali ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat
tulisan Raja Daud ini. Raja Daud itu menulisnya itu bukan karena dia sedang dalam keadaan yang penuh dengan berkat, penuh dengan sukacita. Tidak, Bapak Ibu. Mari kita belajar pada Raja Daud. Raja Daud dari muda dia mengalami banyak sekali problem dalam hidupnya. Tapi dia selalu menyerahkan itu kepada Tuhan. Lalu kita membaca di dalam pasal 118 ayat, di sini saya akan membaca. Raja Daud mengajak, menasihati melewat pujian yang dia nyanyikan, yaitu percayalah kepada Tuhan, percayakanlah diri kita kepada Tuhan. Saya akan membacanya di dalam 119 ayat, bentar. Isinya begini Bapak Ibu, janganlah kita mempercayakan diri kepada manusia, karena manusia itu dapat mengecewakan kita, ya saudara. Kalau kita mengalami masalah, seringkali ya, beberapa tahun yang lalu saya mengalami persoalan. Memang kita kalau mengalami persoalan gitu kita curhat itu rasanya lega. Tapi kita juga hati-hati ya Bapak Ibu, kalau kita curhat dengan seseorang yang sepertinya kita kenal, kita kita anggap dia itu bisa dipercaya, nyatanya itu faktanya cerita banyak orang itu mengecewakan. Makanya Raja Daud mengatakan begini, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Raja Daud mengatakan demikian, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Karena Raja Daud sendiri di dalam kehidupannya dia seringkali mengalami pengkhianatan dari orang-orang ya saudara. Orang-orang yang dia anggap percaya, tapi ternyata dia mengalami hal-hal yang mengecewakan. Untuk itu mari kita mempercayakan diri kepada Tuhan, karena Tuhan itulah yang sanggup menolong kita. Raja Daud setiap dia berdoa, kalau kita belajar dari Raja Daud tidak pernah dia berperang tuh kalah. Setiap dia datang kepada Tuhan pasti ada pertolongan. Untuk itu jangan pernah menganggap remeh doa Bapak Ibu. Saya selalu nasihatkan kepada anak-anak saya, doa. Doa itu sepertinya aduh apa sih doa? Rasanya kok kayak gitu-gitu aja. Tapi sadarilah Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan. Kalau kita mau jujur, itu pertolongan Tuhan loh. Jangan sampai kita sombong, kita anggap biasa, ya kebetulan, ya memang seharusnya. Oh jangan. Coba direnungkan. Saat Bapak Ibu mengalami persoalan hari ini, coba ambil saat teduh, kemudian merenung hal-hal yang dahulu terjadi. Pastilah manusia itu tidak pernah berada dalam satu titik terendah itu cuma sekali. Dalam hidup manusia pasti pernah mengalami titik terendah itu beberapa kali. Istilahnya mengalami persoalan-persoalan yang rumit, yang berat, yang sepertinya enggak ada jalan keluar itu mungkin satu manusia itu tidak mungkin sekali, kecuali masih kecil ya. Tapi kalau sudah berdewasa, tumbuh dewasa pasti pernah dan akan ada satu titik manusia itu pastilah mengalami yang namanya satu titik terendah dalam hidupnya. Tidak ada orang manusia pun yang mengalami. Bahkan saya pernah mendengar seorang yang bersaksi. Kalau kita melihat kehidupannya dari kecil sampai dia dewasa itu hidupnya makmur. Dari anak orang kaya yang semuanya apa yang dia butuhkan itu terpenuhi. Bahkan orang-orang yang mengalami kehidupan yang makmur yang semuanya itu serba terjamin. Itu pun pernah mengalami titik terendah.
Karena manusia itu Tuhan ciptakan itu sangat-sangat sempurna ya. Jadi di dalam kekurangan orang itu bisa mengalami titik terendah. Di dalam kelebihan, kenyamanan, kemakmuran pun orang bisa mengalami titik terendah. Karena pasti jiwanya ada yang kosong. Jiwanya kosong itu perlu Tuhan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur pasal 117, 118, 119 dibaca ya Bapak Ibu ya. Rasanya 119 panjang. Oh itu ayat-ayat itu sangat luar biasa. Saat kita merenung, kita memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan tercipta dalam hidup kita. Dalam 118 ayat 18 Raja Daud mengatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Ayat sebelumnya ayat 7, Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Dalam hidup ini kita tidak mungkin dapat menyenangkan hati orang. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang tiba-tiba membenci kita. Akhirnya tanpa kita sadari kita ke-trigger gitu ya. Kita terpancing gitu loh. Orang itu tiba-tiba benci, akhirnya kita kepancing, ke-trigger sehingga kita jadi ikut-ikutan benci gitu ya. Padahal kita nggak melakukan kesalahan apapun pada orang itu. Kita tidak melakukan sesuatu yang merugikan. Kita tidak tahu. Saya pernah menanyakan pada seseorang, kenapa saya ada salah apa sama kamu? Saya pernah merugikan apa secara materi kepada kamu? Enggak dijawab. Tapi terus-terusan nyindir, terus-terusan kayak ngelawan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Kayak begitu, mari kita hati-hati. Karena hal-hal yang sepertinya sepele ya, kalau kita enggak hati-hati akhirnya kita bisa ikut-ikutan benci. Jatuh dalam dosa yang sama, membenci. Kalau kita merenung, aku enggak pernah ada salah dengan orang itu. Kalau dia enggak suka dengan diri saya, mungkin saya ada kurang-kurang begini, yang secara langsung enggak ada hubungannya. Ngapain kita tanggepin? Kita percaya, kita berlindung pada Tuhan. Karena Tuhan itu pasti berpihak kepada orang-orang yang mendekat kepada Tuhan. Mendekat berseru kepada Tuhan. Tuhan ini kenapa ya terjadi dalam hidupku? Saudara menolong orang. Kemudian orang itu enggak membalas, malah tambah melawan Bapak Ibu Saudaraku. Rasanya sakit. Tapi kalau kita kita serahkan pada Tuhan. Kita berkata Tuhan ada di pihakku. Tuhan yang akan menolong aku. Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya dibenci orang gak enak kan Bapak Ibu? Udah dibenci, digosipin, dikata-katain di luar yang gak mengenakan, itu gak enak. Kalau kita dengar rasanya aduh kok begini ya. Tapi udahlah, serahkan sama Tuhan. Raja Daud mengatakan hal itu kepada Tuhan. Makanya Raja Daud sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Raja Daud nasihatkan lebih baik berlindung pada manusia daripada percaya pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Karena Raja Daud pernah mengalami hal-hal yang mengecewakan. Manusia itu diciptakan itu sama Bapak Ibu, sama memiliki rasa yang sama, memiliki pengalaman yang sama. Untuk itu kalau kita sudah membaca kisah dari Raja Daud, belajar dari Raja Daud, kita enak ya istilahnya ada panduan gitu ya. Oh iya Raja Daud pernah mempercayakan diri pada manusia, dia kecewa, dia malah disakiti, dia malah ditusuk dari belakang gitu ya. Kalau kita sudah tahu dari panduannya itu aja, ngapain kita ngambil suatu jalan yang pernah dialami Raja Daud. Raja Daud sudah mengingatkan, jangan mempercayakan diri pada manusia tapi pada Tuhan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Ini kata-kata Raja Daud kalau kita membaca dalam Mazmur itu banyak sekali. Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Saat ini Bapak Ibu sedang mengalami persoalan. Mari katakan, Tuhan di pihakku. Kalau kita jahatin orang, terus orang
orang yang tidak rohani itu benci dengan kita, ya selayaknya kita minta maaf. Kalau itu secara langsung ya. Kalau kita tidak ada kesalahan secara langsung dengan seseorang gitu ya. Mari kita serahkan sama Tuhan. Ya udah. Kan di dunia ini banyak ya Bapak Ibu Saudara. Kita orang berbuat baik pun yang benci banyak. Seperti Tuhan Yesus itu loh. Tuhan Yesus sudah berbuat baik, mengadakan banyak mujizat, menolong orang. Ada kelompok-kelompok yang enggak senang dengan Tuhan Yesus, yang memusuhi. Dan seolah-olahnya kalau orang di luar malah sepertinya Tuhan itu punya musuh. Padahal Tuhan enggak punya musuh. Orang-orang itu seperti ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam, itu yang memusuhi Tuhan. Tuhan, apa salah Tuhan Yesus pada mereka? Enggak ada kan? Tapi karena mengapa mereka begitu benci? Karena iri. Nah untuk itu jangan ke-trigger. Kita belajar dari Tuhan Yesus, tidak ke-trigger, terpancing dengan iri hati, kebencian imam-imam itu. Ya sudah, orang-orang seperti itu, toksit itu, Tuhan tidak mau kumpul. Kok sepertinya Tuhan katanya kasih, harusnya mengasihi. Lah kalau orang-orang itu sudah bapaknya aja iblis, Tuhan Yesus ngomong bapaknya, ngapain dipeduliin? Nanti Tuhan tidak punya waktu lagi untuk memberitakan kabar baik. Karena dalam hidup kita ini kita harus lari tuh saudara, maju terus. Pasti dalam perjalanan rohani kita tuh iblis akan menghambat kita, menghalang-halangi hidup kita. Jangan ke-trigger, jangan terpancing. Ayo terus lari, tak usah dipeduliin. Kita mengampuni, mengasihi tapi tidak perlu harus bergaul. Tuhan tidak mau bergaul dengan, Tuhan Yesus tidak mau bergaul dengan orang-orang Farisi. Tuhan menutup aksesnya pada orang-orang Farisi. Percuma orang benci, kalau sudah benci sudah bapaknya iblis, itu sudah susah Bapak Ibu. Tuhan saja yang penuh kasih aja bisa tahu caranya untuk memproteksi dirinya supaya orang-orang Farisi itu tidak masuk mengganggu hidupnya. Mari kita jangan sok super, kita ada orang benci, sudah tahu orang itu jahat pada kita, malah kita bergaul, rugi sendiri. Tuhan aja ngomong, Rasul Paulus jauhi orang-orang itu, malah jangan duduk makan. Karena kita tidak tahu, di dunia ini banyak sekali ya Bapak Ibu, ada orang-orang yang baik ya, terlalu baik, terlalu tulus, akhirnya tidak cerdik. Sudah tahu ada orang-orang yang benci dengan dia masih bergaul. Dan pada akhirnya dimutilasi. Karena kita tidak tahu, saudara. Kita anggap dengan, kejahatan kita balas dengan kebaikan. Bukan begitu caranya. Kebaikan kalau orang itu benar-benar begitu jahat. Dengan kita membaik, memang ada ayat-ayat yang sepertinya kontradiksi. Seperti berbuat baik, seperti kamu akan menaruh bara api di kepalanya. Itu dalam kasus-kasus tertentu. Kalau dalam hal yang dialami Raja Daud menutup aksesnya kepada orang-orang yang membencinya. Karena itu akan bisa merusak kelompok Raja Daud yang sudah sangat istilahnya punya iman yang kuat begitu ya. Nah memang pernah Raja Daud mengalami seperti itu, ada disusupi orang-orang yang jahat. Akhirnya ada orang-orang dalam kelompoknya Raja Daud melawan Raja Daud. Untuk itu Bapak Ibu jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah, aku jadi anak Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, aku dibenci, tidak usah peduli. Tidak usah peduli jangan ke-trigger ya. Mari kita mempercayakan diri pada Tuhan dan selalu berkata kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya itu selama-lamanya, pertolongannya selama-lamanya. Seperti pujian tadi, sebab aku ini milikmu, aku di dalam engkau. Tidak perlu takut, Tuhan mendengar segala seruan doa kita. Tidak perlu takut kehilangan teman, tidak perlu takut kehilangan apapun di dunia ini. Tapi takutlah kalau kita kehilangan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita akan berdoa Bapak kami. Doa Bapak kami mulai.
Bapa kami yang di dalam surga, pada hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Seperti doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada kami, dan ajar kami untuk selalu menaikkannya. Karena kami tidak tahu, kami tidak tahu perjalanan hidup kami. Saat kami dekat denganmu Tuhan, ada banyak hal-hal yang dapat dipakai iblis untuk meruntuhkan iman kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat. Berkat di dalam nama Bapa kami Yahweh melalui Putramu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, di dalam persekutuan Roh Kudus, penolong penghibur kami yang selalu menyertai kami selama-lamanya. Turun di dalam kehidupan kami berkat-berkat yang ajaib, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan, tuntunan, pemeliharaan selalu ada di dalam hidup kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri, kami hanya mengandalkan Engkau dalam segala hal. Kami percaya saat kami angkat tangan Engkau, turun tangan memberkati kami. Berkat ini kami terima dalam kehidupan kami, kesehatan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, keluarga kami, segala keluarga kami, anak cucu kami, semuanya, komunitas kami, gereja kami, negara kami, bumi ini semuanya kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus datang membawa kami masuk dalam surga kemuliaan-Mu yang kekal. Kami terima berkat-Mu ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita aminkan bersama. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus semangat ya Bapak Ibu, semangat. Karena firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa di menara doa esok pagi. Tuhan Yesus memberkati.